Selamat pagi semua. Baik, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Ada yang sakit? Tidak, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau mengajak kalian semua untuk bikin satu yel-yel, namanya tepuk semangat. Jadi, kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian bisa bilang begini. Se, tepuk 2, sema, tepuk 3, semangat. Begitu. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kita coba ya satu kali. Tepuk 1, se, tepuk 2, sema, tepuk 3, semangat. Oke, kayaknya masih ada yang belum konsen, masih pagi nih. Bisa? Bisa, Bu. Oke, sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Ini bilang tepuk semangat tapi Oke, ulang. Semua harus semangat. 1, 2, 3. Tepuk 1. Se. Tepuk 2. Sema. Tepuk 3. Semangat. Bisa? Bisa, Bu. Semua semangat? Semangat, Bu. Siap belajar? Siap, Bu. Oke. Silakan siapkan buku dan penanya untuk kita belajar. Nah, anak-anak sekalian bisa diperhatikan di bagian poin-poin. Di sini topik pembelajaran kita hari ini tentang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Nah, dan bahan Alkitabnya yaitu terambil dari kitab Efesus 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-15 dan kitab Kolose 1 ayat 7 sampai 12. Nah, dari topik kita hari ini tentang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar, ada tujuan yang perlu kita capai. Yaitu yang pertama, kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan kedewasaan. Lalu yang kedua, kalian juga bisa memahami bagaimana ciri bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Lalu yang ketiga, kalian bisa memiliki sikap bertumbuh menuju pribadi yang dewasa dengan benar. Nah, itu yang perlu kita capai dari pembelajaran hari ini. Oke, sebelum itu Ibu mau bertanya dulu. Apa yang kalian pahami tentang dewasa? Menurut kalian, apakah dewasa itu perlu yang menentukan kita dewasa itu hanya umur atau juga sikap? Siap. Ada orang yang sudah umurnya sudah 20 lebih tapi sikapnya masih kayak anak yang umur 17 tahun. Lalu ada juga yang sikapnya dewasa tapi umurnya masih di bawah, umurnya masih remaja. Mungkin kalau kalian di sini rasa ada teman-temannya kalian yang lebih dewasa dalam bersikap, dia lebih mengerti, lebih memahami lagi, nah seperti itu. Tapi kalau misalnya dia lebih adik dari kalian, tapi dalam memutuskan atau dalam mempertimbangkan suatu hal dia tidak buru-buru, nah seperti itu. Salah satu dari ciri-ciri orang yang dewasa dalam bersikap. Oke. Nah, dewasa ya. Kata dewasa ini kalau dalam bahasa Inggris dia terdiri dari 2 kata. Yang pertama adult dan yang kedua itu mature. Itu di sana. Cara tulisnya adult dan mature, tapi bacanya mature. Nah, 2 kata ini memiliki arti yang sama yaitu sama-sama dewasa. Kalau diterjemahkan itu 2 kata ini adult artinya dewasa, mature juga artinya dewasa. Tetapi dia punya makna yang berbeda. Adult ini dia lebih kepada orang yang dewasa secara usia. Tetapi mature dia lebih kepada dewasa tetapi lebih kepada sikap. Jadi
Dari kedua kata ini, kata dewasa, membuktikan bahwa kedewasaan itu tidak hanya ditentukan melalui umur, tetapi juga dalam bersikap. Nah, bersikap juga yang dimaksud bukan tentang bagaimana dia hanya berperilaku, tetapi bagaimana dia berpikir. Nah, orang yang matang pribadi dan jiwanya mesti tahu apa yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan yang salah. Nah, ia menjadi orang yang mandiri, mampu mengambil keputusannya sendiri. Nah, itu salah satu ciri orang yang dewasa ya. Jadi, kalian ini kan sekarang di kelas 10. Di kelas 10 ini kalian sedang dalam proses, dan umur-umur tahapannya kalian ini sedang dalam proses untuk menuju kedewasaan. Menuju kedewasaan yang dimaksud, kalian bisa memiliki ciri-ciri orang dewasa yang benar seperti ini. Yang punya pemikiran yang sudah bisa mempertimbangkan suatu hal. Kalau yang sekarang, kalau saat ini kalian masih berpikir tentang pulang saya hanya tidur, pulang saya bermain. Nah, itu salah satu ciri bahwa kalian belum memiliki sikap yang dewasa. Dewasa juga tidak tunggu harus saya 17 tahun, saya harus 18 tahun, saya harus umur 20 tahun dulu baru saya dikatakan dewasa. Tidak. Yang namanya dewasa itu bagaimana kalian punya cara berpikirnya kalian yang sudah masuk akal, cara kalian bisa mempertimbangkan suatu hal, itu juga sudah dikatakan dewasa. Jadi jangan tunggu lagi umur 20 baru bilang dewasa. Sekarang pun kalian sedang dalam proses bertumbuh menjadi dewasa. Paham? Paham. Oke. Nah, proses menjadi dewasa. Ibu mau bertanya dulu. Apakah dalam proses menjadi dewasa itu hanya ditentukan tentang bagaimana tinggi badannya bertambah, bagaimana berat badannya bertambah? Apakah itu yang dikatakan dari pertumbuhan dewasa? Tidak ya. Tetapi yang penting dalam pertumbuhan itu bukan semata-mata tentang pertumbuhan fisik, melainkan kematangan bersikap dan berperilaku dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Ada yang mengerti dari kata menghadapi berbagai kematangan bersikap dan berperilaku? Ada yang bisa kasih contoh? Ibu sudah omong tadi, dia salah satu cirinya dia itu seperti apa? Kalau kematangan bersikap itu seperti apa? Menghargai orang yang lebih tua. Ya, pintar sekali. Menghargai orang yang lebih tua. Terus siapa lagi? Ada lagi? Jangan takut-takut untuk jawab. Jawab saja apa? Salah benar kita akan perbaiki. Nah, yang kamu pahami tentang orang dewasa itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Bersikap mandiri, betul. Apa lagi? Nah, apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian tadi itu tidak salah. Nah, itu juga salah satu dari ciri-ciri orang dewasa. Nah, terkait dengan proses menjadi dewasa, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kalian. Ada beberapa hal yang akan timbul dalam benak kita. Misalnya saja pertanyaan, apakah kita mampu menghadapi hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi dalam hidup ini? Apakah kita mampu menghadapi orang-orang yang seringkali berperilaku berlawanan dengan apa yang kita inginkan? Dan bagaimana kalau kita dikecewakan dalam hidup ini? Apakah kita akan tenggelam di dalam kekecewaan itu? Atau malah mencoba bangkit dan memulai lagi untuk membangun dari sisa-sisa keruntuhannya? Nah, itu salah satu pikiran-pikiran yang akan timbul di dalam pribadi-pribadi orang yang sudah dewasa. Jadi kalau dari pertanyaan ini merupakan suatu hal yang yang akan menjadi pertimbangan di dalam proses pikirannya kita. Misalnya saja, adik mau pergi, ada yang mau pergi jalan-jalan begitu. Sementara dia harus pergi ke sekolah. Nah, orang yang dewasa akan mempertimbangkan itu. Mana yang lebih penting? Jalan-jalan atau sekolah? Sekolah. Nah, orang
penting. Jadi dia akan melihat kalau saya jalan-jalan, otomatis dalam sekolah itu akan berpengaruh. Saya akan tambah alfa. Dan kalau saya alfa, maka saya juga akan ketinggalan pembelajaran. Kalau saya ketinggalan pembelajaran, maka pengetahuan saya juga akan berkurang. Tetapi kalau saya pergi ke sekolah dan saya menunda dulu jalan-jalan, maka saya tidak akan rugi karena jalan-jalan masih bisa lain kali. Itu salah satu ciri orang yang bersikap dewasa. Dia akan berpikir, dia akan mempertimbangkan di dalam pemikirannya. Tidak, dia bisa menentukan mana yang baik untuk saya, mana yang tidak. Begitu. Bisa paham ini? Bisa, Bu. Oke. Ada yang bawa Alkitab? Oke. Jadi sebagai orang Kristen, kita tentu di dalam menjalani kehidupannya kita, di dalam pertumbuhannya kita membutuhkan yang namanya pedoman atau untuk bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Kita juga harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Nah, di sini kita akan melihat kedewasaan penuh menurut Alkitab itu seperti apa. Dan kita bisa baca dalam kitab Efesus 4 ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Tolong satu orang baca. Kitab Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Semua yang lain dengarkan ya. Ada yang paham. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi dalam itu berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita seluruh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Oke, baik. Semua sudah dengar tadi? Sudah. Jadi baik. Dari kitab Efesus 4 ayat 11 sampai 15 ini, di situ Rasul Paulus mengingatkan jemaat di kota itu bahwa Yesus Kristus telah menyediakan pemimpin umat seperti rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar dan lain-lain untuk menolong umat Kristen agar diperlengkapi untuk melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus, yaitu gereja, kumpulan umat Allah sendiri. Nah, dari sini juga mengajarkan kita tentang apa arti kedewasaan. Nah, ada satu pertanyaan, mengapa Tuhan harus melakukan semua ini bagi gerejanya? Di ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15 tadi mengatakan bahwa untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, dari ayat ini juga mau mengajarkan kita tentang apa yang menjadi arti sebuah kedewasaan yang benar. Kedewasaan yang benar ialah sebuah ajaran atau sebuah dorongan dari dalam diri untuk membuat kita semakin lebih baik lagi. Dan sebagai orang Kristen, kedewasaan yang benar itu yaitu kedewasaan yang semakin membawa kita untuk lebih dekat lagi kepada Kristus. Nah,
ayat yang sudah dibacakan tadi, jelas bahwa orang Kristen sering menghadapi masalah berupa ajaran-ajaran palsu manusia dan berupa yang menyesatkan. Lalu banyak orang yang berusaha untuk mengalihkan perhatian dan iman percaya orang Kristen dari Kristus. Nah, ini merupakan salah satu hal yang juga mengombang-ambingkan iman kita sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena untuk menjadi seseorang yang dewasa itu tidaklah mudah. Kalian merasa tidak kalau misalnya kalian berpikir begini, saya tidak mau nakal lagi, atau ada yang merokok di sini? Jujur saja, ada. Nah, kalian merasa tidak ketika mau berusaha untuk berhenti merokok, tiba-tiba ada saja teman yang ajak rokok. Ada yang pernah mencuri? Curi apa saja? Curi buah, bukan curi hewan. Yang maksudnya, saya yakin di sini anak-anak itu kami semua. Tidak mungkin ada yang sampai seperti itu. Nah, kalian pernah tidak merasa ketika sudah mau berubah, tidak mau nakal lagi, tiba-tiba ada yang menghasut, ada yang justru tambah ajak kalian untuk tambah melakukan hal-hal yang jahat itu atau hal-hal yang buruk seperti itu. Merasa tidak? Merasa. Nah, memang ini salah satu ancaman, salah satu hal yang juga menggoyahkan iman kita. Jadi, sebagai orang Kristen, ini seringkali terjadi. Nah, sebelum kita masuk dalam suatu kesimpulan tentang bagaimana kita harus bersikap yang baik dan yang benar, Ibu mau mengajak kalian untuk belajar ada berbagai ajaran palsu di dalam kehidupan ini. Ibu mau memperkenalkan salah satu organisasi yang namanya The Family International atau Children of God. Nah, kelompok ini didirikan pada tahun 1968 yang di Huntington Beach. Nah, ini di California, Amerika Serikat. Pendirinya bernama David Bradford, yang kemudian mengubah namanya menjadi Moses David. Nah, nama Children of God kemudian diubah setelah nama COG mendapatkan stigma negatif. Kelompok ini mengajarkan bahwa akhir zaman sudah dekat. Kalian perhatikan saja ya, sebentar ini dijelaskan. Lalu anggota Children of God mendirikan komunitas-komunitas yang bernama kelompok hidup bersama di berbagai kota. Mereka mencari jiwa-jiwa baru dengan menyebarkan traktat di jalan-jalan. Anggota-anggota baru diajarkan untuk menghafalkan Alkitab dan mengambil nama Alkitabiah yang baru. Nah, pada akhir tahun 1972 mereka sudah menyebarkan sekitar 42 juta lembar traktat yang isinya kebanyakan tentang keselamatan Allah dan kehancuran Amerika. Selain menyebarkan traktat di jalan-jalan, mereka juga meminta sumbangan uang untuk kegiatan mereka. Pada tahun 1974, Bert memperkenalkan metode untuk mencari anggota baru dengan menggunakan seks sebagai daya tariknya. Mereka mendorong para perempuan anggota Children of God untuk melakukan hubungan seks dengan orang-orang yang dianggap bisa diharapkan menjadi anggota baru. Nah, anak-anak sekalian, organisasi ini mereka yang pernah mengajarkan tentang bahwa dalam cara mereka mengajak orang lain ikut bersama mereka tentang keselamatan, yang mereka di sini mereka ajarkan tentang keselamatan itu mereka ini mengajarkan ajaran-ajaran, kalau di kita ajaran-ajaran palsu. Cara mereka mengajak orang-orang lain untuk bergabung dengan mereka yaitu dengan berhubungan seks.
Ada yang paham berhubungan seks? Kalian paham kan berhubungan seks seperti apa? Nah, jadi organisasi ini dulunya untuk mengajak orang-orang bisa bergabung dengan mereka. Pertama, mereka menjadikan Tuhan sebagai ajaran mereka. Mereka menjadikan firman Tuhan sebagai suatu cara untuk orang-orang bisa bergabung bersama mereka. Nah, mereka menyebut diri mereka itu sebagai anak-anak Allah. Tetapi untuk mengajak orang-orang bergabung dengan mereka, mereka menggunakan salah satu hal negatif, yaitu berhubungan seks. Jadi dalam satu organisasi ini, satu kelompok ini, di situ ada anggota-anggota yang terdiri dari perempuan. Nah, perempuan ini berhubungan dengan orang-orang di luar, berhubungan seks. Lalu kemudian setelah berhubungan mereka ajak untuk bergabung di dalam organisasi ini, organisasi COG atau Children of God. Nah, di sini cara mereka kan sudah salah. Apakah firman Tuhan mengajarkan kita untuk agar orang bisa bergabung dengan kita perlu melakukan hal-hal yang jahat? Tidak. Nah, tetapi Children of God ini mengajak orang-orang untuk bergabung dengan mereka dengan melakukan salah satu hubungan yang terlarang. Hubungan-hubungan yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Dan juga dengan cara-cara seperti ini, hal-hal yang seperti ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin sekarang kalian belum menemukan, tetapi pasti ada. Ada begitu banyak cara-cara orang mengajak kita untuk bergabung bersama mereka. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mempertahankan iman kita dan kita perlu memperhatikan mana hal yang baik, mana yang tidak. Jadi penting sekali untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mendengarkan firman, membaca dan merenungkan firman Tuhan, apalagi membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Nah, selain Children of God ini masih ada lagi satu ajaran, namanya Hyper Grace atau kasih karunia. Ini dikembangkan dan dipopulerkan oleh Joseph Prince, yaitu gembala senior di New Creation Christ, Singapura. Dalam pemahaman Hyper Grace ini, manusia tidak perlu mengakui dosanya dan memohon ampun pada Allah karena Yesus. Karena Yesus Kristus sudah datang dan menebus dosa manusia. Nah, menurut Joseph Prince, ini yang mengembangkan ajaran Hyper Grace ini, semua dosa manusia di masa lalu, masa kini, dan masa depan sudah dibasuh oleh darah Yesus yang kudus. Nah, berdasarkan pemahaman tersebut, seolah-olah orang percaya tidak perlu mengoreksi diri, menyadari dosanya, bahkan kalau ada suara hati dan pikiran yang menunjukkan dosanya, itu dianggap suara dari iblis, karena dosa orang percaya sudah diampuni. Joseph Prince mengajarkan bahwa strategi iblis adalah membuat orang beriman merasa tidak layak untuk memasuki hadirat Tuhan. Nah, ajaran ini bertentangan dengan isi Alkitab yang mengatakan bahwa semua manusia berdosa. Oleh karena itu, jika kita ingin datang ke hadirat Allah, kita harus mengakui dosa kita supaya kita layak di hadapan Allah. Nah, Ibu mau bertanya dulu, pernah tidak terlintas di pikiran kalian bahwa Tuhan Yesus kan dulu sudah disalibkan. Nah, tujuan dari Tuhan disalibkan itu supaya dosa manusia semua diampuni. Nah, berarti sekarang dosa manusia itu sudah tidak ada lagi karena sudah diampuni. Pernah tidak kalian berpikir seperti itu? Seperti masuk akal. Iya ya, kan dulu Tuhan Yesus sudah disalibkan. Dia sudah mati dan dikuburkan. Tujuan Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan yaitu untuk mengampuni dosa manusia. Berarti sekarang dosanya saya sudah diampuni, saya tidak berdosa lagi. Seperti masuk akal, tetapi salah. Nah, inilah ajaran dari Hyper Grace. Bagi mereka tidak ada lagi dosa saat ini. Bagi mereka, kita semua orang percaya ini sudah tidak berdosa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus dulu sudah mati di kayu salib, sudah menebus dosa kita. Nah, itu ajaran mereka. Sementara dalam Alkitab mengatakan bahwa manusia semua berdosa.
berdosa. Oleh karena itu kita perlu mengaku dosa kita di hadapan Allah dan memohon ampun di atas segala dosa kita. Nah, itu salah satu ini juga merupakan salah satu ajaran palsu. Pikiran-pikiran seperti ini, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu juga termasuk dosa. Jangan pernah berpikir bahwa karena Tuhan sudah mati untuk saya, Dia sudah mengampuni dosa saya. Selagi kalian masih berbuat dosa, kalian perlu memohon ampun dan mengaku itu di hadapan Tuhan. Nah, ada satu hal yang perlu kalian tahu. Seberapa besar pun dosa yang kalian lakukan, sebanyak 7 kali pun kalian berbuat dosa, 10 kali pun kalian berdosa, 10 kali itu juga Tuhan akan mengampuni. Tetapi dengan satu syarat, bahwa orang yang sesungguhnya bertobat atau orang yang sesungguhnya mengaku dosanya untuk mengikut Kristus, dia perlu meninggalkan perilaku hidupnya yang buruk di masa lalu. Jadi itu artinya bertobat, ya? Meninggalkan masa yang gelap, meninggalkan perilaku-perilaku yang buruk dan memilih untuk kembali kepada jalan yang benar. Nah, ini coba perhatikan ini. Manusia dalam kedagingannya selalu terjerumus ke dalam dosa. Benar? Nah, oleh karena itu penting bagi manusia untuk mengakui dosa-dosanya serta memohon pengampunan Allah, dan tiap orang bertanggung jawab atas dosanya. Ajaran hypergrace menunjukkan seolah-olah anugerah Allah itu murah tanpa disertai dengan tanggung jawab sebagai respon atas anugerahnya. Jadi anak-anak sekalian, apa yang menjadi alasan kalian untuk bertobat? Apa yang menjadi alasan kalian untuk meninggalkan perilaku buruk di masa lalu? Itu perlu terdiri dari komitmen dari dalam diri. Kalau mau meninggalkan perilaku buruk di masa lalu, harus betul-betul meninggalkan. Jadi jangan bilang lagi bahwa apa yang saya lakukan itu sudah tidak berdosa lagi karena Tuhan sudah mengampuni. Itu adalah pemikiran yang salah. Nah, ini ada ajaran-ajaran palsu juga biasanya ada di dalam kehidupan kita sekarang, yang saat ini mungkin sedang marak terjadi. Di dunia sekarang ini, periklanan memainkan peranan yang penting dalam bisnis. Iklan digunakan untuk mempromosikan barang yang dijual. Tujuannya untuk memperkenalkan produk-produk memperkenalkan produk-produk tersebut dan membuat orang tertarik untuk membelinya. Namun kenyataannya, ada kalanya iklan yang dibuat itu tidak menggambarkan isi produk yang sesungguhnya, malah menyesatkan. Sekarang ibu mau kasih gambaran ya. Nah, tentang iklan sebagai ajaran palsu. Pernah tidak kalian beli sesuatu, pas lihat di dalam gambar atau di iklan yang dipromosikan itu bagus sekali, menarik sekali. Pas beli tidak sesuai dengan apa yang ditayangkan di iklan, betul tidak? Betul. Nah, contoh kecil. Terkait tentang krim wajah, krim pemutih wajah. Nah, sekarang itu kan yang sering terkenal. Orang sering bilang skincare, atau ada lagi yang baca lurus cincare. Sampai ada yang bilang tidak perlu mandi karena percuma mandi, karena cantik atau ganteng itu berdasarkan cincare. Betul tidak? Ya, itu salah satunya. Kadang perempuan, biasanya ini sering terjadi di perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa laki-laki juga tidak seperti itu. Kalau lihat ini, apalagi sudah ada jerawat atau ada panis sedikit di muka, cari sudah di YouTube atau cari sudah di aplikasi-aplikasi penjual online itu, krim pemutih wajah. Datang sudah ini yang krim bilang begini, memutihkan dalam 30 menit, kulit mati terangkat, jerawat hilang. Begitu. Beli sudah, ibu beli sudah ini. Tidak, itu ada laki-laki juga, boy.
tambah ganteng sudah ini kalau doi, apalagi yang saya suka pasti disuka sudah saya ini nanti saya kasih ganteng dia. Belilah dia ini krim, jadi perhatikan tadi dia punya BPOM, dia punya keamanan di dalam. Cepat-cepat sudah ini tidak sampai lupa mandi. Cuci muka toh saja karena memang hanya muka yang mau dikasih cantik, mau dikasih ganteng. Cucilah muka, taruh di sabun. 30 menit kemudian, apa yang terjadi? Jerawat di sini, panu di sini. Pergi sekolah pakai masker. Harusnya padahal di pembayangan tadi sudah, saya sudah ganteng, saya sudah cantik, saya pergi sekolah percaya diri, sudah jalan begini, apalagi di depan gebetan, kan bilang, di depan gebetan. Pas pergi begini, pasti disuka sudah sama saya, di fans sudah saya tambah putih dia. Giliran apa? Besoknya dipakai masker. Kenapa? Karena dia muka sudah penuh dengan jerawat, sudah tak kupas kiri, tak kupas kanan. Karena yang dia beli tadi adalah dia memakai hasil-hasil yang tidak ada, yang tidak ada keamanannya dari BPOM. Nanti kalian akan pelajari BPOM itu seperti apa. Nah, jadi perlu memperhatikan hal-hal itu juga menjadi yang sering terjadi, betul? Betul. Untuk semoga saja di kalian sini tidak ada yang melakukan itu. Palingan di sini ada yang pakai Fair and Lovely, laki-laki pakai Farina, atau ada juga laki-laki yang pakai Fair and Lovely. Tidak apa-apa. Kan itu untuk kesehatan wajah, untuk supaya kita punya muka ini dia tidak langsung kena matahari, tidak langsung mudah terbakar, betul? Nah itu tidak masalah itu. Yang penting apa yang kalian beli itu harus sesuai dengan kalian harus perhatikan. Misalnya di bagian penggunaan itu ada komposisi. Nah perhatikan di situ. Dan kalian kan sekarang punya HP pasti. Nah, cari di Google seperti apa pemakaian yang benar untuk wajah. Biasanya ada yang mengandung bahan-bahan kimia yang tidak sesuai dengan kebutuhan wajah. Ada yang memang juga putih di awal, rusak di akhir, jerawat di akhir maksudnya. Nah itu juga yang hal-hal yang salah satu yang membuat kita menjadi yang mengaminkan pemikiran kita. Nah itu yang dimaksud dengan iklan sebagai ajaran palsu. Lalu kekayaan dan sukses dengan jalan pintas. Nah, di sini ini mungkin sekarang belum terjadi, mungkin sekarang kalian belum mengalami, tetapi kehidupan ini semakin berkembang, semakin maju, dan kalian tentu pasti akan sampai pada posisi ini. Semakin banyak orang yang percaya akan ajaran palsu bahwa sukses dapat dicapai dengan jalan pintas. Ketika kekayaan menjadi ukuran sukses seseorang, semakin banyak pula kita melihat bagaimana orang-orang yang duduk di jabatan yang basah, entah di pemerintahan ataupun di kantor-kantor swasta, bisa dengan cepat menjadi kaya raya. Nah, ini tentang mungkin kalian bilang bahwa hanya tentang sukses, tentang pemerintahan. Kita belum ada di posisi ini. Tetapi justru kalian inilah generasi muda yang nanti juga akan mengalami hal seperti ini. Ada di posisi ini. Perhatikan di sini bahwa posisinya kalian saat ini yang adalah anak SMA, otomatis punya cita-cita, punya impian. Nah, ketika kalian punya impian, akan ada begitu banyak hal yang akan mengajak kalian nanti akan dipertemukan dengan orang-orang yang menawarkan cara untuk menjadi sukses dengan cara yang mudah. Kalau di Sumba sini, kalau di Sumba biasanya masih terkenal itu, supaya kalau misalnya mau lulus tentara, kita pergi di bapak ini. Dia punya kalau orang Angkala bilang kiri kubah. Dia punya obat kampung, obat kuat gitu, supaya bisa lulus tes tentara. Nah, itu sering terjadi tidak di zamannya kita saat ini. Sering. Nah, itu salah satu yang dimaksud dengan kekayaan dan sukses dengan jalan pintas. Ada lagi yang bilang begini, kalau mau jadi bos,
kalau mau jadi bos, orang bilang sogok. Kalau misalnya dalam pemilihan pemerintah, apalagi sekarang ini yang sudah mau dekat-dekat pemilihan DPR, di sini ada yang sudah ikut pemilih? Oh ya, ada. Nah, ini salah satunya juga nanti yang kita dapat. Biasa kalau sudah dekat-dekat pemilihan, ada sudah ini tim sukses orang bilang datang dekat. Mari kita dukung sama dia. Ini ada ini uang rokok, nah itu uang rokok itu sudah. Uang rokok itu sudah yang dimaksud sama dengan dia sudah membayar sama kita, beli kita punya suara. Nah, ini uang rokok. Nah, sudah tahu uang rokok itu artinya sogok sudah. Itu dia sogok supaya bisa pilih sama umbunai siapa itu, rambunai seperti itu. Jadi itu salah satu orang yang mencari sukses dengan jalan pintas. Nah, apakah itu hal yang benar? Kalau tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, apakah itu hal yang benar? Tidak. Karena apa? Tuhan mengajarkan kita untuk jujur dan bertanggung jawab dan berusaha. Bukan lagi kita supaya saya misalnya lulus supaya saya lulus atau saya naik kelas, saya pergi di Bapak ini supaya dia berdoa sama saya, atau berdoa dalam artian bukan berdoa ini, bukan orang secara orang Kristen lagi. Dia kasih kulit kayu, dia suruh saya bakar ayam supaya nanti saya bisa lulus. Nah, itu suatu hal yang dimaksud dengan kekayaan dan sukses dengan jalan pintas, dan itu salah. Nah, kita masuk dalam kedewasaan yang penuh dalam hubungan dengan orang lain. Nah, orang yang dewasa adalah orang yang bisa berbicara kepada rakyat kecil. Ini kalian coba dengarkan dulu. Rakyat kecil, namun tetap mempertahankan kebajikannya. Kalaupun ia bisa berjalan dengan raja-raja, hal itu tidak menjadikannya sombong dan berkepala besar. Rasanya tidak banyak orang yang bisa bertindak seperti ini. Nah, Ibu mau jelaskan dulu yang dimaksud dengan orang dewasa, orang yang bisa berbicara kepada rakyat kecil. Nah, seperti yang kita katakan tadi bahwa kedewasaan itu tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga akal atau pemikiran atau juga sikap. Nah, ada kalian seperti yang Ibu contohkan tadi bahwa misalnya untuk menjadi pemimpin atau untuk supaya terpilih, ada orang-orang yang melakukan sogokan kepada rakyat kecil. Nah, itu sudah salah satu sikap kedewasaan yang tidak benar. Itu salah satu ciri orang yang dewasa secara usia tetapi tidak dewasa secara sikap. Nah, dari orang yang dewasa, misalnya kalau pemerintah yang betul-betul dewasa, itu mereka yang bisa berbicara kepada rakyat kecil tetapi tetap mempertahankan kebajikannya. Tahu apa itu kebajikan? Dia tetap mempertahankan akhlaknya dia, sifatnya dia yang baik. Yang baik ya. Dia tetap mempertahankan karakternya dia yang baik. Dia tetap, misalnya dia omong dengan orang-orang, dengan rakyat-rakyat kecil, orang-orang yang tidak ke sekolah, dia tidak tinggi hati, dia tidak besar kepala yang bilang. Tidak besar kepala, artinya dia tidak menunjukkan saya ini hebat, kamu harus pilih sama saya. Tidak. Nah, dia tidak seperti itu. Tetapi dia memposisikan diri ketika berbicara dengan orang-orang yang kecil, dia justru di situ melakukan pengajaran. Dia mendekati mereka, mau mendengarkan keluh kesah mereka. Itu salah satu pemimpin, sosok pemimpin yang benar. Nah, orang-orang yang berpikir seperti itu susah kita temukan sekarang. Orang yang mampu bersikap seperti ini dengan tulus itu susah. Orang yang dewasa dan matang kepribadian dan pemikirannya pasti tidak akan canggung melakukan hal-hal yang di mata orang lain mungkin dianggap akan merendahkan derajat dan kedudukannya. Ia akan mampu memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama. Ia tidak ikut bergaul dengan orang-orang kecil, termasuk mereka yang disingkirkan dan dilupakan masyarakat umum, ataupun berhadapan dengan orang-orang yang berjabatan tinggi. Kita, Ibu mau sederhanakan. Nah,
Pernah tidak kalian sekarang di dalam lingkungan pertemanannya kalian, ada tidak yang kalau berteman dengan orang dia pakai pilih-pilih muka? Ada tidak di sini? Pasti tidak ada di sini, tapi di sana sini ada. Nah, ibu mau bilang bahwa arti dari kalimat-kalimat ini tadi, orang yang dewasa, kalian seperti di sini pasti ada. Orang yang pemikirannya dewasa, di dalam ia menjalani kehidupannya, dia dalam berteman dia tidak pakai pilih-pilih muka. Dia tidak pakai lihat, misalnya dia orang kaya, saya cari sama teman yang orang kaya baru saya berteman. Atau misalnya dia anak yang pintar, saya cari anak-anak juga yang pintar baru saya berteman. Sedangkan dia teman-teman yang lain yang kurang pintar, dia kasih tinggal. Pas ketemu juga di jalan kayak tidak kenal, padahal satu sekolah, padahal satu kelas. Nah, itu salah satu cara bersikap yang tidak boleh ada pada saat ini, karena ajaran Kristus tidak pernah mengajarkan kita untuk pilih-pilih muka. Misalnya anak perempuan cari juga dari teman yang anak hits, cari hanya teman-teman yang hits. Laki-laki juga begitu. Teman-teman yang lain yang mungkin saja orang sementara butuh teman atau butuh pertolongan, orang tidak mau bantu lagi, karena itu bukan orang punya teman. Nah, itu salah satu ajaran yang dimaksud dengan sikap-sikap pilih muka. Itulah yang tidak boleh ada di dalam pemikiran orang dewasa. Nah, setelah apa yang ibu jelaskan tadi, ibu mau bertanya dulu. Dari apa yang ibu jelaskan, ada tidak yang bisa menyebutkan ciri orang dewasa yang benar itu seperti apa? Jangan bilang lupa, ibu boleh omong dari tadi kalian. Orang-orang, nah, apa yang ibu ganti pertanyaannya? Dari apa yang ibu sudah jelaskan tadi, apa sudah yang kamu tahu tentang orang dewasa yang betul-betul yang sebenarnya itu ada di pikiran orang dewasa itu seperti apa? Misalnya dalam pemerintahan dia itu seperti apa? Jawab saja, salah benar kita perbaiki. Ada yang bisa jawab? Misalnya kalau dia mau mencalonkan diri jadi DPR, yang pertama dia sebagai orang dewasa yang benar apa yang dia harus lakukan? Jawab saja, salah benar kita perbaiki, ibu bilang. Ada yang bisa jawab? Ibu berharap kalian semua bisa aktif, bisa jawab ya. Apa saja? Ini yang diam-diam juga pasti orang punya jawaban di kepala, tapi susah ungkapkan. Misalnya dalam pemerintahan, orang misalnya calon DPR tadi yang kami teman bilang calon DPR. Apakah kalau dia mau mencalonkan diri dia perlu sogok? Tidak. Itu sudah salah satu ciri dari orang dewasa. Apalagi dalam berteman, tidak memilih teman atau tidak pandang, tidak pilih muka. Nah itu dua. Nah, ibu berharap kalian bisa menjawab lebih lagi. Apalagi tentang pikiran seperti apa? Jadi saya yakin ada di dalam punya otak, tapi dong tidak mau jawab. Dong takut salah. Itu juga sering terjadi dulu di. Jawab saja. Kalau dalam pemikiran, ibu kasih dua contoh. Yang satu, dia kalau apa yang dia lihat, terus dia langsung mau, diambil, dia langsung beli. Sementara yang satu, kalau dia lihat, dia perlu pertimbangkan, baik tidak ini untuk saya, ini bermanfaat tidak, dan ini menguntungkan tidak untuk saya, atau malah merugikan. Nah, coba berpikir seperti itu, kira-kira mana yang benar? Pikiran pertama atau pikiran yang kedua? Kedua. Nah, ada tidak yang bisa kasih penjelasan tentang itu? Kenapa harus menjadi yang kedua? Bukan menjadi yang kedua, berpikiran seperti orang yang kedua.
singkat saja, tidak perlu banyak-banyak. Pakai bahasa, tidak perlu juga pakai bahasa-bahasa tinggi. Ini ibu karena kalian yang pikiran kedua kan dibikin-bikin tuh, jadi orang dewasa itu kan begini-begini. Begitu saja. Kalian tahu tidak? Dengan kalian aktif, dengan kalian berani berbicara, saya itu sudah satu poin menuju kalian lebih berani berbicara. Ini ada anak lagi yang duduk. Itu udah ngomong, tapi dong tidak bilang keluar suara. Coba, ayo. Kalau begitu ibu ganti lagi. Apa yang sekarang kalau disuruh dikasih kesempatan menjadi orang dewasa, kalian itu mau seperti apa? Angkat tangan dong. Kalau nanti saya tidak akan begini lagi, kemarin saya begini, sekarang saya tidak akan begini. Itu saja sudah satu poin untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari ibu. Ada yang bisa jawab? Berani, ingat ya, berani kalian berani berbicara saat ini, itu menentukan bahwa kalian adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Perempuan laki-laki sama saja. Saya rambut, umbu. Ada? Baik, ini bahaya. Nah, ini tadi yang rokok yang bilang. Yang rokok juga pasti dia bilang begini, sambil mau berhenti rokok ini ibu jadi sambil mau ngomong. Ada yang lain? Ada kecil kemarin ibu saya sering curi pena. Ada kemarin ibu saya sering tarik rambutnya ini. Sekarang saya mau begitu. Oke, jadi tidak ada juga ini yang jawab, tapi yang setidaknya sudah ada beberapa tadi teman-teman kalian. Nah, kalau dari ini ciri-ciri kedewasaan yang benar itu, yang pertama mampu memiliki sikap jujur. Kedua, bertanggung jawab dan mampu membangun orang lain. Nah, poin yang kedua, menjaga keputusan dan kebenaran. Ketiga, tidak akan berdengar dengan kritikan orang lain. Ibu mau tekankan lagi di sini. Kalian sekarang kelas 10. Usianya kalian sekarang masih dikatakan remaja, tetapi remaja yang sedang menuju pertumbuhan dewasa. Otomatis kalian sekarang punya mimpi. Kalian masuk di sini tidak mungkin hanya karena jangan pernah bilang bahwa kalau bukan sama mama sama papa yang suruh sekolah, saat tidak akan mau sekolah. Itu sudah salah. Kalian tahu penyesalan itu datang ya. Jadi seperti pada ciri kedewasaan yang ketiga, tidak akan terpengaruh dengan kritikan orang lain. Kalau kalian mau apa yang menjadi cita-cita impiannya kalian saat ini, usahakan itu. Firman Tuhan bilang ora et labora. Ada yang tahu artinya? Bekerja. Apa? Berdoa dan bekerja. Berusaha sambil berdoa sambil berusaha. Jadi kalau dalam sekolahnya, sekolah sambil berdoa, belajar sambil berdoa. Sekolah itu tidak tuntut kamu supaya di hari masuk langsung pintar, tidak. Tetapi misalnya, kayak pasti di sini ada yang mau jadi polisi atau tentara, ada tidak? Atau polwan, ada tidak? Ada. Nah, misalnya kalian mau menjadi polisi, otomatis hal yang kalian lakukan yaitu mulai dari sekarang belajar untuk olahraga, mengatur pola kesehatannya kalian, menjauhi kayak yang misalnya kalau anak-anak ada beberapa anak yang tindik telinga untuk anak laki-laki ya, itu kan tidak boleh, itu kan salah satu syarat toh. Nah, dengan kalian menjauhi itu, dengan kalian berusaha terus sering lari pagi atau lari sore, olahraga terus, itu sudah menunjukkan bahwa kalian berusaha untuk menggapai cita-citanya kalian. Begitu juga dengan cita-cita yang lain. Nah, terkadang ada orang yang bilang begini, nak papa nyak na mama dan ini pekerjaan bukan pegawai dengan papa dengan mama, tapi dia mau sekolah ini, begitu. Dia mau sekolah itu. Nah, pasti
kalau dengar itu kadang juga bikin kita, iya ya betul ya sama bapak mama bukan pegawai bersama sekolah ini. Jangan pernah ada pikiran seperti itu. Karena dengan kalian berpikir begitu, itu sudah satu poin negatif yang kalian taruh di dalam pikiran, yang juga akan membuat kalian nanti mengurungkan niatnya kalian untuk menggapai cita-cita. Jadi ibu mau bilang bahwa ketika punya cita-cita, punya impian, berusaha sudah itu. Kalian sudah kelas 10, masih ada kelas 11, kelas 12 yang kalian harus lewati. Jadi tetap semangat di dalam kalian mempertahankan proses belajarnya kalian. Nah, sebelum ibu merangkum semua materi hari ini, ibu mau kasih tugas. Silakan dicatat. Buat tugas. Judul tugasnya itu rencana hidup saya. Nah, yang pertama, hal-hal apa saja yang bisa kamu lakukan untuk bertumbuh menuju kedewasaan yang benar? Oke, sudah? Nomor 1 sudah? Nomor 2? Hal-hal apa saja yang dapat kamu lakukan supaya hidupmu bermakna? Ini perlu kalian betul-betul renungkan karena ini juga menjadi pedomannya kalian ketika menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertumbuh menuju kedewasaan. Sudah nomor 2? Nomor 3, jurusan apa yang kamu pilih untuk melanjutkan studi nanti yang dapat mengubah hidupmu? Tugas ini nanti kalau ada waktu bacakan di depan kalian, bacakan masing-masing di depan teman-teman. Tapi kalau sudah tidak ada waktu, kalian kumpulkan nanti ibu yang akan periksa, ibu yang akan baca. Seperti itu ya, bisa paham? Bisa, Bu. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Jadi dari materi kita tadi, masih ingat dari topik materi apa? Menuju kedewasaan yang benar. Hanya berapa orang saya yang jawab. Masih ingat dari materi topik tadi apa? Bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Nah, dari yang kita pelajari tadi di sini ibu mau kasih kesimpulan. Kedewasaan yang benar harusnya terjadi pada hidup kita masing-masing. Kedewasaan adalah sikap hidup yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pendapat orang-orang di sekitar kita. Kedewasaan yang benar itu mesti
mestinya tampak dalam kemampuan kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai ajaran, pemikiran, filosofi, bahkan juga iklan-iklan yang mengajarkan sukses, keberhasilan, kekayaan, kemasyhuran yang juga dengan jalan pintas. Alkitab justru mengajarkan yang sebaliknya. Kedewasaan yang benar adalah kedewasaan yang berprinsip, yang didasarkan kepada firman Tuhan. Jadi ibu mau bilang apa? Kalian jadilah pribadi yang dewasa dalam bersikap dan jadilah orang yang bertanggung jawab. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan berpatah semangat ketika ada orang yang merendahkanmu dan menganggap remeh pekerjaanmu. Mungkin saja sekarang ada yang masih bantu sementara sekolah, tapi pulang dia masih bantu di bapak mama di kebun, yang masih bantu jual sayur, pasti ada. Ibu mau bilang bahwa jangan pernah malu dengan pekerjaan seperti itu. Dan juga ketika sukses, jangan pernah gengsi di dalam sebuah pekerjaan. Misalnya kamu sudah jadi guru nanti, lalu kemudian ada kalian mau bisnis sayur, mau jual sayur. Tiba-tiba ada orang yang bilang begini, percuma sudah jadi guru, dikasih malu dan diri pergi jual lagi sayur. Nah, itu merupakan kritikan-kritikan yang salah, kritikan-kritikan negatif yang mau berusaha kasih jatuh sama kalian. Jadi intinya bahwa jangan pernah gengsi. Begitu misalnya sekarang ada yang dipercayakan jadi ketua kelas, sekretaris maupun bendahara, bertanggung jawab dari hal-hal yang kecil seperti ini, itu yang akan membawa kalian menjadi pemimpin-pemimpin yang besar. Nah, demikian dari materi kita hari ini tentang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Kiranya materi ini dapat menjadi pedoman dan dapat mengubah cara berpikir kita semua tentang bagaimana harus bersikap dewasa yang benar. Bisa paham? Oke. Masih ingat semangat yang Ibu ajarkan di awal tadi? Untuk menutup materi kita saat ini, Ibu mau ajak kalian untuk sekali lagi lakukan tepuk semangat. Oke, siap? Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Sekian dan shalom.